Konsep dan strategi implementasi Teaching Factory. Bagaimanakah sebenarnya konsep pendidikan vokasi itu? Dalam 16 teori Prosser, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan vokasi membutuhkan lingkungan pembelajaran yang menyerupai dunia kerja dengan peralatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia industri. Dengan kriteria itu, maka pendidikan vokasi dituntut untuk dapat membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan baik soft skill maupun hard skill yang baik. Ada 3 konsep pembelajaran vokasi di Indonesia. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran CBT. Kemudian ada konsep pembelajaran vokasi dual system. Dan yang terakhir yaitu konsep pembelajaran vokasi Teaching Factory. Konsep pembelajaran vokasi yang pertama yaitu CBT. CBT atau Competence Based Training memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, standar kompetensi, assessment, strategi dan materi pembelajaran, serta kualifikasi. Standar kompetensi adalah standar skill, knowledge, attitude yang dibutuhkan dalam dunia industri. Assessment merupakan proses menguji apakah seseorang itu memiliki skill, knowledge, dan attitude yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Strategi dan materi pembelajaran adalah bagaimana seseorang mendapatkan ketiga komponen tersebut, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Sedangkan kualifikasi adalah pengakuan atau penghargaan terhadap skill, knowledge, dan attitude yang sudah dicapai oleh peserta didik. Konsep pembelajaran vokasi yang kedua yaitu dual system. Dalam dual system, 70% waktu digunakan peserta didik untuk belajar di industri dan 30% waktu digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Dalam pembelajaran dan pelatihan di industri menyediakan tempat pelatihan secara sistematis dengan kondisi real sesuai dengan bidang kerja yang ada. Dan pelatihan yang ada di sekolah atau pembelajaran yang ada di sekolah dengan menawarkan 2/3 mata pelajaran atau mata kuliah kejuruan dan 1/3 mata kuliah umum. Konsep pembelajaran vokasi yang ketiga yaitu Teaching Factory. Teaching Factory merupakan sebuah pembelajaran yang berbasis produk atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berada dalam dunia industri. Atau dengan kata lain, Teaching Factory merupakan pembelajaran yang menggunakan suatu produk, baik barang ataupun jasa, sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran tersebut digunakan untuk mengantarkan kompetensi peserta didik seperti yang ada dalam dunia industri. Selanjutnya, mari kita lihat tabel perbandingan dari ketiga konsep pembelajaran pendidikan vokasi. Jika dilihat dari sinkronisasi kompetensi yang dibutuhkan industri, dual system paling unggul di antara Teaching Factory dan CBT. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan praktek dilakukan di industri. Dari sisi biaya operasional, dual system memiliki keunggulan biaya operasional yang rendah dan investasi yang minim. Hal ini karena sebagian besar pembelajaran dilakukan dan disupport oleh dunia industri. Dari sisi dukungan industri, dual system membutuhkan dukungan yang sangat besar dari dunia industri dibandingkan dengan Teaching Factory dan CBT. Apabila dilihat dari sisi tahapan pelatihan yang terstruktur dan kemudahan pengaturan kegiatan pembelajaran, CBT memiliki keunggulan dibandingkan Teaching Factory dan dual system karena pembelajaran dengan CBT sepenuhnya dilakukan di institusi pendidikan. Dari sisi kemudahan manajemen sekolah, CBT memiliki keunggulan karena semua kegiatan diatur oleh institusi pendidikan. Apabila dilihat dari menumbuhkan jiwa entrepreneurship peserta didik, Teaching Factory memiliki keunggulan dibandingkan dual system dan CBT. Karena dengan Teaching Factory, para peserta didik dihadapkan pada kondisi real produk yang ada di dalam masyarakat industri. Dari sisi merawat kompetensi tenaga pendidikan, Teaching Factory memiliki keunggulan dibandingkan dengan dual system dan CBT. Karena peserta didik dan guru tenaga kependidikan akan langsung berinteraksi mengerjakan produk-produk dari industri yang senantiasa berkembang setiap saatnya.
Selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam tentang Teaching Factory. Teaching Factory merupakan pembelajaran yang berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang ada di dunia industri. Dengan pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman praktek seperti situasi sesungguhnya pada dunia industri atau dunia usaha kepada peserta didik. Sehingga dengan Teaching Factory akan dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara apa yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia usaha dengan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari oleh peserta didik atau siswa di lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan. Selanjutnya, mari kita lihat data statistik dari BPS tentang tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan pada tahun 2018 dan 2019. Dari data tersebut, dianggap bahwa pendidikan vokasi memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pengangguran. Mengapa? Karena kompetensi dianggap tidak sesuai dan dianggap kurang siap dalam dunia kerja. Mengapa Teaching Factory? Karena Teaching Factory dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dunia industri dengan apa yang diajarkan pada institusi pendidikan atau pelatihan. Dengan Teaching Factory, perubahan-perubahan teknologi, perubahan kompetensi, dan kompetensi-kompetensi baru yang dibutuhkan oleh dunia industri akan dapat diajarkan dalam institusi pendidikan melalui produk, baik barang ataupun jasa yang berasal dari dunia industri. Sehingga lulusannya akan selalu memiliki update terhadap tuntutan kompetensi, tuntutan kebutuhan dan keahlian dari dunia industri. Kita sering mendengar istilah unit produksi atau business center dalam pendidikan vokasi. Lalu, apa perbedaan antara unit produksi dan Teaching Factory? Banyak orang beranggapan ketika sudah melaksanakan unit produksi, maka pendidikan vokasi ini sudah melaksanakan Teaching Factory. Apakah demikian? Dalam unit produksi, pendidikan vokasi fokus pada berapa jumlah produk atau barang atau jasa yang bisa dibuat. Sementara dalam Teaching Factory, pendidikan vokasi fokus pada kompetensi apa saja yang bisa diajarkan kepada peserta didik melalui produk yang dibuat. Ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Lalu, apa korelasi keberadaan Teaching Factory dan unit produksi? Teaching Factory bisa dijalankan tanpa adanya unit produksi, tetapi akan ada keterbatasan. Sedangkan Teaching Factory yang berkembang dan dinamis akan sangat membutuhkan unit bisnis atau unit produksi. Bagi institusi pendidikan vokasi yang ingin melaksanakan Teaching Factory, tidak perlu khawatir, karena pemerintah sudah menyiapkan dasar hukum pelaksanaan Teaching Factory. Dasar hukum pelaksanaan Teaching Factory itu yaitu yang pertama, Perpres nomor 14 tahun 2015. Yang kedua, PP nomor 41 tahun 2015. Dan yang ketiga, yaitu Perpres nomor 60 tahun 2015. Lalu, bagaimana konsep dasar implementasi Teaching Factory bagi pendidikan vokasi? Implementasi Teaching Factory seperti sebuah rumah. Ada bagian eksternal dan ada bagian internal. Di dalam rumah, bagian internal ada pondasi, pilar, dan langit-langit. Sedangkan bagian eksternal ada atap yang melindungi rumah tersebut. Dalam implementasi Teaching Factory, bagian internal yang merupakan pondasi yaitu pemahaman Teaching Factory dan manajemen. Kemudian, pilar dalam implementasi Teaching Factory terdapat 4 hal, yaitu produk Teaching Factory, jadwal blok, rencana pembelajaran, dan budaya Teaching Factory. Bagian penghubung atau langit-langit yaitu bagaimana institusi pendidikan melakukan jejaring terhadap pihak luar.
Sementara bagian eksternal atau atap yaitu hubungan dunia industri, dukungan dunia industri, dan regulasi dari pemerintah. Selanjutnya, secara khusus kita akan melihat 4 pilar utama penerapan Teaching Factory di institusi pendidikan. Pilar atau komponen yang pertama yaitu produk Teaching Factory. Produk dalam Teaching Factory digunakan sebagai media untuk mengantarkan kompetensi kepada peserta didik. Produk ini harus dapat mengantarkan kompetensi sebanyak mungkin dan juga dibutuhkan baik oleh internal sekolah maupun oleh dunia industri. Pilar yang kedua yaitu jadwal blok. Jadwal blok adalah pengaturan kegiatan belajar mengajar yang disusun sedemikian rupa secara terus-menerus sehingga memungkinkan peserta didik memiliki waktu belajar dan pendampingan secara optimal pada saat mempelajari suatu kompetensi tertentu. Dalam jadwal blok akan mengatur sistem rotasi kegiatan pembelajaran baik teori dan praktek, terutama dalam hal penggunaan fasilitas praktek seperti laboratorium, bengkel, studio, dapur, kolam, ataupun ruang simulasi sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada. Pengaturan ini dilakukan secara terus-menerus dan dapat terus berlangsung. Pilar yang ketiga dalam implementasi Teaching Factory yaitu rencana pembelajaran. Dalam Teaching Factory, rencana pembelajaran berfokus pada job sheet yang merupakan dokumen tahapan kegiatan yang membantu peserta didik untuk melaksanakan unjuk kerja. Job sheet dalam Teaching Factory merupakan bagian dari sebuah dokumen RPP. Job sheet berisi gambar atau uraian materi atau urutan proses untuk mengantarkan pencapaian kompetensi peserta didik dengan hasil akhir berupa produk baik barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh internal sekolah maupun dunia industri. Untuk menjamin peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan, maka job sheet disusun mempunyai tuntutan kualifikasi yang artinya untuk mencapai kualitas tertinggi, job sheet harus dikerjakan lebih dari 1 kali. Jika ketiga pilar yaitu produk, jadwal blok, dan rencana pembelajaran sudah dilaksanakan secara konsisten, maka pilar yang keempat yaitu kultur Teaching Factory akan otomatis dapat terjadi. Budaya atau kultur TEFA yaitu kedisiplinan, transparansi dan kejujuran, serta konsistensi. Demikian materi konsep dan strategi implementasi Teaching Factory. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda. Dan setelah melihat video ini, Anda akan semakin paham tentang apa Teaching Factory dan bagaimana implementasinya. Terima kasih.